Shalom, selamat berjumpa kembali saudara yang dikasihi Tuhan di dalam perenungan kita 50 alasan kenapa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Dan hari ini kita akan membahas alasan selanjutnya, yaitu untuk membebaskan kita dari perbudakan ketakutan akan kematian. Di dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-14 dan 15 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yesus menyebut setan adalah pembunuh. Ia adalah pembunuh sejak awal dan tidak melakukan apa-apa dengan benar. Ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Iblis kemudian menciptakan kebohongan-kebohongan sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kebohongan yang utama adalah iblis mengatakan supaya manusia meninggikan dirinya sendiri, bukan meninggikan Kristus, dan dosa lebih baik daripada kebenaran, sehingga dosa itu dibungkus secara sedemikian rupa sehingga dosa itu menjadi menarik di hadapan manusia, dan manusia kemudian melakukan dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Untuk itulah Kristus datang dan membebaskan kita, membebaskan manusia dari semua kebohongan yang dikatakan oleh iblis, yang dituduhkan oleh iblis kepada manusia. Dan Kristus menanggung dosa-dosa kita dan menderita di atas kayu salib. Dan ketika itu terjadi, dosa-dosa itu tidak dapat lagi digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kita atau mendakwa kita. Dan sekeras apapun dia mencoba, iblis mencoba, sekeras apapun usahanya untuk menghancurkan kita, setan tidak dapat menghancurkan kita karena murka Allah telah disingkirkan. Belas kasihannya adalah perisai bagi kita. Untuk mencapai pembebasan ini, Kristus harus mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, karena tanpa itu Kristus tidak akan bisa mengalami kematian. Oleh karena itu Alkitab berkata di dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-14 yang sudah kita baca tadi, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ketika Kristus mati untuk dosa-dosa kita, ia mengambil satu-satunya senjata mematikan dari si iblis, dosa yang tidak dapat diampuni. Kebebasan dari rasa takut adalah tujuan Kristus dalam melakukan hal ini. Kebebasan dari rasa takut adalah tujuan Kristus untuk datang dan mati bagi kita. Dengan kematiannya ia membebaskan semua orang yang karena takut akan kematian menjadi budak seumur hidup mereka. Ia membebaskan kita dari perbudakan, dari ketakutan akan kematian. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Rasa takut akan kematian memperbudak kita manusia, dan Yesus mati untuk membebaskan kita semua. Iblis mungkin membunuh tubuh kita, tetapi ia tidak dapat lagi membunuh jiwa kita. Tubuh dan jiwa kita aman di dalam Kristus, dan satu hari nanti tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan, ini adalah berita anugerah bagi kita, kabar sukacita bagi kita, sehingga ketakutan akan kematian itu tidak akan lagi menguasai diri kita. Dan Alkitab tidak salah tentang tujuan kebebasan ini. Di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kematian Kristus di atas kayu salib bukan hanya membebaskan kita dari perbudakan akan ketakutan akan kematian, tetapi kita dimampukan untuk melayani satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Kiranya firman Tuhan ini dan perenungan hari ini menguatkan kita dan memberikan kita penghiburan dan kekuatan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan Kristus, karena kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.